Kemenangan yang ditunggu. Cerita Mark Klok di Malam Maguwoharjo. Malam itu, udara Sleman terasa lembab. Sorotan lampu Stadion Maguwoharjo menembus langit yang mulai berkabut, dan ribuan pasang mata menanti kebangkitan Persib Bandung. Mark Klok berdiri di tengah lapangan, menatap rekan-rekannya satu persatu. Ada keyakinan di matanya, malam ini, mereka tak boleh pulang dengan tangan kosong. Babak pertama berjalan sengit. PSBS biak bermain berani, tapi Persib tak kehilangan kendali. Hingga akhirnya, di menit ke-48, kesempatan datang. Penalti. Andrew Ju maju dengan langkah mantap, menatap bola, dan boom! Gol pertama pun lahir. Sorak bobotoh menggema, meledak dalam kegelapan malam. Babak kedua, tensi makin panas. Persib bermain lepas, penuh percaya diri. Di menit ke-58, William Barros Pereira menari di depan kotak penalti lawan, melepaskan tendangan terarah yang membuat kiper PSBS hanya terpaku. 2-0. Luciano Guaicochea menutup pesta dengan gol ketiga yang berkelas di menit ke-77. Skor akhir, 3-0. Kemenangan yang terasa manis, bukan hanya karena angka di papan skor, tapi karena perjuangan yang nyata di lapangan. Usai pertandingan, Klok berbicara dengan senyum lebar di hadapan wartawan. "Kami perlu menang hari ini," katanya pelan tapi tegas. "Saya bangga dengan hasil ini. Semua pemain tampil baik yang jadi starter maupun yang masuk dari bangku cadangan. Kami senang dengan kemenangan ini." Bagi Klok, hasil ini bukan sekadar angka. Ia tahu, setiap kemenangan punya cerita, tentang kerja keras, rasa percaya, dan semangat untuk tetap berdiri di saat sulit. Ia mengaku, sebenarnya Persib bisa mencetak lebih banyak gol. Tapi bagi dirinya, kemenangan 3-0 sudah lebih dari cukup. Ini adalah bukti bahwa timnya sudah kembali menemukan arah. Dan malam itu, di bawah sorotan lampu stadion yang perlahan redup, Mark Klok berjalan ke arah tribun dan pulang ke Bandung membawa pulang 3 poin. Kemenangan ini bukan cuma untuk klasemen, tapi untuk mereka, yang selalu percaya, bahwa Maung Bandung tak pernah benar-benar tidur. Bojan Hoda ungkap rahasia di balik kemenangan 3-0 Persib. Bukan sekadar skor, tapi tentang mental dan kepercayaan diri. Langit Sleman malam itu tampak teduh, tapi atmosfer di Stadion Maguwoharjo justru bergelora. Persib Bandung datang dengan tekad besar, tak hanya untuk menang, tapi juga membuktikan bahwa Maung Bandung masih buas di tanah rantau. Kick-off dimulai, dan sejak menit awal, ritme permainan Persib terlihat rapi. Para pemain bermain dengan percaya diri, menguasai bola, menekan, dan mencari celah. Hingga akhirnya, menjelang turun minum, pelanggaran di kotak penalti PSBS memberi Persib kesempatan emas. Andrew Ju maju dengan langkah pasti, dan dengan tendangan tenang di menit ke-48, bola meluncur deras ke gawang. 1-0 untuk Maung Bandung. Babak kedua dimulai, dan semangat itu belum padam. William Barros Pereira memperlebar keunggulan di menit ke-58 lewat sepakan akurat yang menembus jaring. Luciano Guaicochea menutup pesta dengan gol ketiga di menit ke-77, gol yang menegaskan dominasi total Persib malam itu. Di pinggir lapangan, pelatih Bojan Hoda berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya tenang tapi matanya berbinar. Ia tahu, ini bukan hanya soal kemenangan. Ini soal kepercayaan diri yang kembali tumbuh dalam diri anak asuhnya. Pertandingan bagus. Hasil ini membuat kami lebih percaya diri, dan sekarang kami tinggal menatap laga selanjutnya, ujar Hoda seusai laga. Namun pelatih asal Kroasia itu tak ingin larut dalam euforia. Ia sadar, masih banyak yang perlu diperbaiki. Dengan peluang yang kami miliki, seharusnya bisa tercipta lebih banyak gol. Penyelesaian akhir masih terburu-buru. Kami harus berlatih agar bisa lebih tenang lagi, tambahnya. Ucapan yang sederhana, tapi mencerminkan karakter sejati Bojan Hoda, tenang, realistis, dan fokus pada proses. Malam itu, Maguwoharjo jadi saksi. Persib bukan hanya menang 3-0, tapi juga menemukan kembali ketenangan dan keyakinan. Sebuah langkah pasti menuju perjalanan panjang yang lebih menantang di Super League 2025-2026. Tom Haye dan luka yang disembuhkan oleh rumput hijau. Suara peluit akhir di laga Indonesia versus Irak masih terngiang di telinga Tom Haye. Skor 0-1 terpampang di papan, dan bersamaan dengan itu, harapan jutaan pendukung Garuda pun seolah padam. Di tengah gemuruh stadion yang tiba-tiba terasa hening, Haye berdiri terpaku. Matanya menerawang, dan sesaat, air mata jatuh tanpa bisa ditahan.
Ia tahu mimpi itu belum bisa terwujud. Hari-hari setelah kekalahan itu berjalan berat. Sulit sekali, katanya pelan. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi waktu tak menunggu siapapun. Dan bagi seorang pemain sepak bola, lapangan adalah tempat terbaik untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, seragamnya berubah. Merah putih berganti biru, warna kebanggaan Persib Bandung. Langit Sleman sore itu tampak teduh, dan di Stadion Maguwoharjo, Haye kembali menginjak rumput. Kali ini, bukan untuk membela negara, tapi untuk menemukan dirinya sendiri lagi. Sejak peluit pertama, ia bermain seolah ingin melupakan segalanya. Setiap umpan, setiap sentuhan, mengalir lembut tapi pasti. Tubuhnya bergerak dengan energi yang berbeda, bukan dari semangat kemenangan, tapi dari keinginan untuk berdamai. Dan ketika pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Persib, Haye menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan karena hasilnya, tapi karena untuk pertama kalinya sejak kegagalan itu. Ia merasa ringan. Itu menyakitkan, ucapnya kemudian. Tapi cara terbaik menjernihkan pikiran adalah bermain. Ucapan sederhana itu mengandung makna besar. Di tengah tekanan, di antara ekspektasi yang membebani pundaknya, Haye memilih untuk kembali ke akar dari segalanya, menikmati sepak bola. Ia tidak mencetak gol hari itu, tapi dinobatkan sebagai pemain terbaik. Karena lebih dari sekadar performa, publik melihat sesuatu di matanya, ketenangan yang mulai kembali. Dan begitulah cara Haye menyembuhkan luka. Bukan dengan menjauh dari permainan, melainkan dengan meresapi setiap detik di lapangan. Setiap sorakan penonton, setiap sentuhan bola. Bagi Haye, lapangan hijau bukan sekadar tempat bekerja. Itu rumah. Tempat di mana kecewa berubah jadi semangat. Dan kegagalan berubah jadi pelajaran. Mungkin, bagi seorang pemain seperti dia, rumput hijau bukan hanya permukaan untuk berlari, tapi permukaan untuk bangkit.